Safdah TV. Kelima, riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba. Dalam buku Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba. Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis. Ini krisis 2008 ya. Dalam rentang tahun 2002 sampai 2006, suku bunga atau riba bank di Amerika cukup rendah. Ya, ketika rendah orang banyak mengajukan pinjaman, akan terjadi ekonomi rusak juga terus. Sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Ya. Dalam pengajuan kredit properti, maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit. Subprime mortgage itu kan ya. Lanjut. Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap, naik turun seiring dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis, di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun. Ya, apa yang terjadi? Tidak bisa mereka bayar kredit. Kalaupun mereka bayar kredit, itu rumah nggak ada gunanya lagi. Harga rumah turun, ya nggak seimbang. Terus, maka para debitur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit, ya, karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank. Juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan menurunnya harga properti. Maka terjadilah kredit macet. Ya, terjadi kredit macet. Institusi riba tadi akan mengeksekusi rumah-rumah tadi. Akan naik atau akan jatuh harga rumah? Akan makin jatuh. Rumah-rumah tadi kredit ditutup dengan asuransi. Akan hancur nggak asuransi? Hancur. AIG, asuransi besar dunia di Amerika, tutup di tahun 2008 itu untuk menutupi kredit subprime mortgage tadi. Lanjut. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global. Saat kredit menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar. Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas. Sehingga dampaknya juga ke indeks bursa saham Amerika, DJIA. Karena institusi keuangan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup berarti, akhirnya investor-investor mulai menarik dananya dari bursa, sehingga kejatuhan indeks bursa semakin parah. Penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa global, karena umumnya pihak asing juga memiliki banyak dana di bursa asing, termasuk di Indonesia. Inilah sebabnya dampak kejatuhan bursa di Amerika juga mengimbas ke bursa-bursa di seluruh dunia. Untuk mengetahui bahwa riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global, juga bisa dilihat dari tindakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika untuk menghadapi krisis kredit perumahan dengan menurunkan suku bunga hingga mencapai 1% untuk meredam ketatnya likuiditas. Dengan demikian, mereka hanya bermain dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga atau riba. Iya. Itu buktinya bahwa riba penyebabnya karena mereka turunkan, tapi tidak sampai nol juga. Jepang berani sampai nol. Nah, lanjut. Oleh karena penyebab krisis ini adalah riba, maka bank-bank syariah terhindar dari krisis.
Berdasarkan laporan dari International Financial Services London yang berjudul Islamic Finance 2009 memuat dampak krisis keuangan dan ekonomi global tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal. Tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Hal ini disebabkan syariat Islam yang merupakan haluan bank-bank tersebut mengharamkan produk-produk yang menyebabkan timbulnya krisis.